Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama saya Noval Fauzia Ramadan dalam acara Kurniamen bersama Kurniatur. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan narasumber yang baru. Beliau adalah salah satu karyawan Kurniatur juga, karena kita setiap acara dan kita sudah menjanjikan di awal bahwa setiap acara Kurniamen ini akan memperkenalkan karyawan Kurniatur satu persatu gitu ya. Dan alhamdulillah kali ini yang menemani saya dalam acara Kurniamen ini adalah Kang Prido. Kang Prido sehat? Alhamdulillah sehat. Insyaallah ya. Mungkin bolehlah sedikit perkenalan Kang Prido kepada sahabat Kurnia mengenai pribadi Kang Prido ataupun apa aja lah. Gimana Kang Prido? Pribadi atau ya. ini? Kalau pribadi kayaknya terlalu perkenalan panjang aja, singkat-singkat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya kepada Kang Nopal udah menyempatkan waktunya atau mengundang saya pribadi untuk mengisi acara ini. Sebenarnya saya juga kaget nih, tiba-tiba dipanggil gitu ya, lagi di meja, lagi kerja gitu. Kang Prido siap? Wah, siap apa nih gitu kan. Kemarin tuh ngisi acara ya. Acara apa? Kurniamen. Oh, yang kemarin ya? Iya katanya. Kira-kira bahas apa ya katanya. Ya udah kita bahas Raudah aja, soalnya kan kemarin katanya Kang Repi ya sudah bahas tentang Masjid Nabawi gitu. Betul kan. Sekali. Ya, itu panjang jadi lebar. Jadi nyambung mungkin ya. Masya Allah luar biasa itu pembahasannya. Nah, mungkin sekarang kita dikhususkan untuk membahasnya Raudah gitu ya. Ya, betul. Nah, ini perkenalkan, nama saya Frido Anandito Sandi Putra. Alhamdulillah saya di sini diamanahi sebagai marketing online ya, yang fokus untuk mengiklankan produk-produk Kurnia secara online, baik itu di Facebook, di IG maupun di marketplace lainnya. Nah, mungkin segitu aja perkenalannya, nggak usah panjang lebar ya, karena kalau tentang pribadi kayaknya kejauhan gitu kan. Konteksnya juga mungkin ya. Konteksnya mungkin kita langsung aja boleh. Pembahasan apa intinya gitu. Intinya kan. Ya mungkin kita langsung aja. Mungkin kita ya itu tadi kita pembahasan yang tadi Kang Prido katakan mengenai Raudah ya. Mungkin Kang Prido sebagian orang itu ada yang awam ya mengenai kata-kata Raudah mungkin ya, apa itu Raudah. Nah, mungkin Kang Prido sebagai pembukaan pertanyaan, mungkin apa sih itu Raudah Kang Prido? Oke. Boleh dijelaskan silahkan. Apa itu Raudah ya Kang Lupa ya? Betul. Oke, Raudah ini sebetulnya kalau mendengar kata Raudah pasti di telinga masyarakat ataupun orang-orang Muslim saudara kita itu pasti nggak akan aneh mendengar nama Raudah. Tapi dengan kata Raudah ini, dengan konteksnya ya sering dengar, terus sering lihat di YouTube atau di konten-konten lainnya, orang-orang tuh masih ada juga yang awam. Apa sih itu Raudah kan? Nah, Raudah ini pada zaman Rasulullah SAW itu Rasulullah memberikan nama Raudah itu karena tempat itu tuh akan diangkat ke surga. Nah, kenapa akan diangkat ke surga? Karena Raudah ini berarti Raudatul Jannah kalau nggak salah ya. Raudatul Jannah itu yang berarti taman surga. Taman surga. Ya, taman surga. Nah, Raudah ini berada letaknya di dalam Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Nah, di Masjid Nabawi itu kan luas ya, luas kan. Nah, Raudah itu yang mana sih? Nah, kan itu ada batas-batasnya. Raudah itu yang saya ketahui itu dibatasi dengan, kalau biasanya masjid itu kan ada sajadah. Ada sajadah. Nah, kalau di Masjid Nabawi itu sama ada sajadah yang warna merah dan warna hijau. Nah, untuk batas Raudah ini itu dibatasi dengan sajadah yang warna hijau. Nah, itu sajadah bagian dari Raudah mungkin. Nah, itu bagian dari Raudah. Itu tuh kalau nggak salah luasnya itu sekitar 330 meter itu kurang lebih. Ya, kalau luas secara spesifiknya saya mungkin kurang tahu juga ya, karena belum pernah ngukur gitu di sana kan. Nah, mungkin itu sih Raudah itu cukup istimewa ya di kalangan umat Muslim, karena tempat itu tuh nanti kelak di akhirat itu akan diangkat
dan akan ada di surga gitu. Masya Allah kan, kita sebagai umat manusia itu bisa melihat gitu salah satu bagian taman dari taman yang ada di surga itu ya Raudhah itu sendiri. Mungkin itu sedikit mengenai apa itu Raudhah ya Kang Prido, dan bagaimana apa sih istimewanya gitu sehingga menjadikan tempat ini begitu istimewa bagi umat muslim itu tadi ya, sudah dijelaskan oleh Kang Prido. Mungkin kalau misalnya ini ya Kang Prido, kalau misalnya melihat dari dulu, dari sebelumnya, Raudhah terkait dengan kisah hidup Nabi Muhammad itu seperti apa Kang Prido? Raudhah terkait kisah hidup Nabi Muhammad ya, mungkin dari masa lalunya ya. Oke, sebetulnya sangat banyak ya ceritanya ya, dari setiap bagian-bagian di Raudhah ataupun Masjid Nabawi itu sangat berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah mungkin untuk kisah di Raudhah ini yang terkait Nabi Muhammad SAW, saya akan menceritakan salah satu cerita tentang 6 tiang yang ada di Raudhah. Mungkin itu ya yang akan saya angkat, karena kalau yang lainnya kayaknya kebanyakan gitu kan ceritanya. Kita ambil aja. Ya ambil aja salah satunya gitu. Kisah tentang 6 tiang di Raudhah ini. Nah 6 tiang ini itu perlu kita ketahui ya, nama-namanya itu ada 6. Yang pertama itu ada tiang Siti Aisyah atau Uswana Aisyah, lalu ada tiang Taubah, lalu yang ketiga itu ada tiang Al-Haros atau Asyarir dulu ya, Asyarir, lalu yang keempat Al-Haros, lalu yang kelima itu Al-Wukuf, dan yang keenam itu tiang Mukhalaqah. Nah di setiap tiang ini tuh punya ceritanya masing-masing. Kecuali yang tiang Taubah ini nggak ada cerita yang spesifik gitu ya tentang tiang Taubah yang kedua. Nah sebelumnya Raudhah ini itu cukup istimewa gitu bagi umat muslim di seluruh dunia, karena dalam hadis riwayat Abdullah bin Zaid al-Mazini itu yang dikutip dari bukunya yang berjudul Menggapai Cintamu, itu ada salah satu kutipan yang artinya seperti ini, Pak Nopal. Kutipannya itu, tempat yang terletak di antara rumahku dan mimbarku itu adalah salah satu di antara taman-taman yang akan ada di surga nanti. Nah, mungkin itu ya kutipan kenapa disebut Raudhah gitu ya. Nah, mungkin itu sedikit hadisnya. Lalu untuk cerita tiangnya sendiri itu yang pertama ada tiang Siti Aisyah. Nah tiang Siti Aisyah ini merupakan tiang ketiga yang ada di Raudhah. Itu yang ada di antara mimbar dan dinding makam Rasulullah SAW. Nah tiang ini juga bisa disebut sebagai Uswana Aisyah. Uswana Aisyah. Nah gimana sih kita cara melihat yang mana sih tiang Siti Aisyah, yang mana sih tiang Taubah, yang mana sih tiang dan lain-lain gitu kan? Biasanya kan bingung juga kan? Ya kadang maksudnya jemaah ke sana tuh yang belum mengetahui ke Raudhah, cuman ada juga yang belum mengetahui mungkin ya tiang-tiang Aisyah ataupun tiang yang lainnya dan keutamaannya mungkin ya. Mungkin di sini bisa dijelaskan oleh Kang Prido. Sebetulnya di dalam tiang-tiang itu ataupun pada tiang-tiang itu terdapat tulisannya ya, tulisan dalam bahasa Arab itu tulisannya itu Uswana Aisyah. Nah itu berarti menandakan tiang Aisyah. Tiang Aisyah itu Uswana Aisyah. Nah cerita dalam tiang ini yang saya dapatkan ketika saya mempelajari tentang Raudhah ini, yaitu tiang ini memiliki keistimewaan ataupun kemuliaan yang dimana Rasulullah SAW itu pernah mengatakan kepada Siti Aisyah. Nah, ini yang dikutip dari Imam Tabrani. Nah, Imam Tabrani ini menyebutkan Sayyidah Aisyah itu meriwayatkan hadis Rasul yang mengatakan bahwa ada tempat mulia ataupun ada tempat yang sangat mujarab gitu ya di Raudhah, yang dimana ketika orang-orang itu mengetahui keistimewaan ataupun kemuliaan tempat itu, orang tersebut itu akan mengadakan undian. Undiannya berupa apa nih? Kalau dalam kita mah
ya ibaratkan lotre gitu ya, lotre. Undiannya itu barang siapa yang mendapatkan undian itu akan mendapatkan kesempatan untuk sholat di sana ataupun beribadah di titik itu gitu. Itu saking mulianya ya tiang Siti Aisyah. Nah itu yang pertama. Lalu ada cerita lagi di balik tiang ini tuh bahwa Rasulullah SAW itu pernah mengimami sholat di titik itu, di tiang itu selama beberapa hari setelah kiblat dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram di Mekah. Nah, yang sebelumnya Nabi Muhammad mengimami di situ. Nah, belakangan ini setelah pindah mengimami dari situ tuh ada yang namanya agak lupa saya ya namanya. Kalau nggak salah sekarang itu namanya Mihrab Nabawi As-Syarif. Nah itu tuh yang di dekat tiang Aisyah. Yang dekat tiang Aisyah gitu. Itu juga tempat ya? Nabi Muhammad itu mengimami gitu setelah di titik itu gitu. Mungkin itu tentang tiang Siti Aisyah. Lalu yang kedua itu ada tiang apa tadi? Tiang Taubah. Nah tiang Taubah ini itu letaknya berada di antara tiang Siti Aisyah dan tiang Asyarir, yang artian tiang kedua ya, tiang kedua. Nah tiang ini tuh disebut juga sebagai tiang Adulubabah. Nah untuk Adulubabah mungkin next cerita ya, karena saya belum mendapatkan nih tentang tiang Adulubabah ini apa nih kisahnya gitu kan. Lanjut aja yang ketiga ya. Tiang ketiga ini itu tiang Asyarir. Tiang Asyarir ini yang berarti tempat tidur. Berarti dalam artian di dekat tiang itu ada tempat tidur dulunya. Ada tempat tidur Nabi Muhammad SAW yang terletak di sebelah timur di samping dinding makam Rasulullah SAW. Itu untuk tiang Asyarir. Lalu yang keempat itu ada tiang Al-Haros. Tiang Al-Haros. Nah tiang Al-Haros ini nempel juga di dinding makam Rasulullah. Nah tiang ini tuh berada di sebelah utara tiang Asyarir, yang berada di sebelah utaranya, berarti setelah tiang Siti Aisyah, tiang Taubah, tiang Asyarir, sebelah utaranya itu tiang Al-Haros. Nah tiang Al-Haros. Nah tiang Al-Haros ini mempunyai kisah yang dimana di titik itu tuh sering dijadikan pos keamanan oleh para sahabat. Bahkan di situ tuh dibuat tempat khusus gitu untuk menjaga keamanan dan keselamatan Rasulullah SAW. Sampai kapan? Sampai datangnya rahmat keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tiang ini juga konon katanya sering disebut sebagai Uswanah Ali. Nah kenapa sering disebut sebagai Uswanah Ali? Karena Sayyidina Ali lah yang lebih sering mendapatkan tugas untuk menjaga keamanan Rasulullah SAW di titik itu gitu. Yang sering menjaga di pintu itu gitu. Lalu yang keberapa ya? Yang keempat ya? Keempat. Berarti yang kelima. Yang kelima ini ada tiang Al-Wukuf. Nah kalau tiang ini tuh dulu katanya itu sering digunakan oleh Rasulullah SAW untuk menerima tamu khusus, maupun itu petinggi-petinggi dari Arab Saudi ataupun kalangan orang-orang yang mulia dari para sahabat. Nah, orang penting mungkin ya. Orang penting gitu. Itu biasanya Rasulullah SAW menerima tepat di tiang itu. Gitu. Lalu yang terakhir nih ya, yang terakhir ini menurut saya yang cukup menarik dan cukup menyentuh. Itu ada tiang Mukhalakoh. Tiang Mukhalakoh. Tiang Mukhalakoh. Nah, di dalam ceritanya ini, konon katanya dulu tiang Mukhalakoh itu bukan tiang ya. Dulu itu di tiang Mukhalakoh itu sebatang pohon kurma. Nah, yang dimana Rasulullah SAW itu pernah berkhutbah
dan menyandarkan dirinya di tiang itu gitu, dan menyampaikan khutbahnya kepada para sahabat ketika sholat Jumat. Nah pada waktu itu tuh kaum Ansor itu menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk dibuatkannya mimbar yang terdiri dari 3 anak tangga. Pada waktu itu langsunglah dibuatkannya mimbar, dan otomatis ketika sudah ada mimbar, Rasulullah SAW pindah dong khutbahnya ke mimbar tersebut gitu kan. Nah pada waktu itu datang kembali pada hari Jumat, Rasulullah SAW berkhutbah, dan ada sahabat nih yang mendengar ada tangisan, dicari ternyata pohon kurma tersebut gitu kan yang menangis. Rasulullah pun mendengar itu gitu kan. Nah langsung menghampiri pohon kurma tersebut Rasulullah SAW dan memeluknya. Ibaratkan kalau kita mah direpehan gitu ya, udah jangan nangis lagi gitu kan. Nah setelah itu tuh pohon kurma itu tenanglah. Setelah tenang, Rasulullah SAW melanjutkan khutbahnya, lalu bertanya kepada pohon kurma tersebut, kenapa engkau menangis katanya. Nah pohon kurma tersebut itu menjawab seperti ini, saya sedih karena saya sudah tidak dijadikan tempat untuk mengingat Allah, dan saya itu rindu akan khutbahnya Rasulullah SAW. Masya Allah gitu ceritanya. Jadi ibaratkan sebatang pohon aja rindu gitu kan akan khutbahnya Rasulullah, apalagi kita gitu kan yang belum pernah ketemu, hanya mendengar cerita-cerita yang sangat Masya Allah sekali itu kan. Sangat rindu banget gitu kan kan Nabi Muhammad SAW. Nah setelah itu ya udah sih itu aja ceritanya ya, paling dari 6 tiang ini gitu kan ya. Baik gitu. Masya Allah ya, mungkin dari setiap tiang itu terdapat cerita-ceritanya tersendiri ya mungkin, dan ya paling itu Masya Allah sekali ya setiap tiangnya. Ada yang barusan mungkin yang sangat menyentuh, mengingat yang pohon kurma itu sendiri merindukan ya khutbah dari Rasulullah SAW. Mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya nih Kang Prido, mungkin terkait kita umrohnya nih, bagaimana sih mungkin jalan masuk ya, kalau enggak aturan yang ditetapkan di Raudhoh, apakah ada perbedaan dari zaman dulu atau sekarang, mungkin lebih ke teknisnya mungkin ya Kang Prido untuk menuju ke Raudhoh itu seperti apa gitu Kang Prido. Untuk teknisnya ya masuk ke Raudhoh, sebetulnya dulu masuk ke Raudhoh itu nggak ada aturan spesifik gitu ya. Mungkin karena sekarang lebih diatur lagi agar lebih tertib lagi jamaahnya. Kalau nggak salah itu diberlakukan aturannya itu pada kloter haji tahun 2022 kalau nggak salah. Nah itu diberlakukannya aplikasi nusuk ya? Aplikasi nusuk dari kerajaan Arab Saudi ya? Iya dari kerajaan Arab Saudi itu sendiri. Jadi untuk jamaah-jamaah umroh sekarang ataupun jamaah-jamaah haji itu diwajibkan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu ke aplikasi nusuk. Itu bisa menggunakan igomah atau nomor paspor gitu. Nah, nanti tinggal bikin aja akunnya. Lalu setelah bikin akun di situ ada kalender nanti yang memperlihatkan warna merah, kuning dan hijau kalau nggak salah ya. Nah warna merah ini biasanya itu ditandai dengan udah penuh gitu. Pada tanggal itu tuh berarti udah penuh, udah nggak bisa masuk lagi gitu, udah nggak bisa daftar lagi. Nah warna kuning ini udah mulai mau penuh biasanya. Nah warna hijau ini kosong. Nah setelah itu misalkan nanti jamaah nih milih yang warna hijau, misalkan tanggal 25 pada jam sekian, nanti ada jamnya juga, itu bisa masuk. Nah nanti setelah confirm itu akan keluar barcode yang akan diperlihatkan nanti ke petugas yang berjaga di sana. Nah barcode itu disebut tasreh kalau jamaah biasanya taunya itu tasreh ya, tasreh itu. Nah mungkin itu sih kalau misalkan aturan-aturannya. Paling aturan lebih lanjutnya untuk di dalamnya biasanya itu kita terbatas waktunya gitu, enggak sepuasnya di sana. Paling kita cuman bisa melaksanakan sholat sunnah ataupun
bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, pada Abu Bakar dan pada Sayyidina Umar ya, karena ada 3 makam di sana. Paling itu sih Pak Nopal. Oh ya, betul sekali. Jadi mungkin terdapat sedikit perbedaan yang mungkin kalau misalnya dulu boleh kapan saja mungkin memasuki Raudhah, dan mungkin untuk sekarang ditertibkan kembali seperti kata Kang Prido tadi, supaya ya lebih tertib itu tadi mungkin ya, sampai ada aplikasinya mungkin ya. Nah, itu mungkin sedikit informasi ya mengenai jemaah yang mungkin ingin berangkat umroh dan pergi ke Raudhah tentunya khususnya. Mungkin itu nanti bisa download aplikasi Nusuk mungkin ya dari Kerajaan Arab Saudi. Ini kita nggak endorse ya? Endorse. Endorse kerajaan. Takutnya nanti di endorse sama Nusuk gitu kan? Enggak. Kita lanjut ya Kang Prido, mungkin pertanyaan terakhir nih Kang Prido. Udah terakhir aja nih. Terakhir nih, nggak kerasa nih waktunya. Kang Prido, ada nggak sih mungkin dari pengalaman ataupun cerita-cerita yang pernah didapatkan Kang Prido mengenai Raudhah mungkin yang bisa diinformasikan kepada sahabat-sahabat kurnia yang akan menjadikan motivasi buat mereka ataupun ilmu yang dapat disampaikan mungkin ya, cerita-cerita mungkin. Kang Prido, silakan. Mungkin saya boleh minum dulu ya? Ya silakan. Agak kering juga. Kering ya. Saya juga coba. Bismillah. Pengalaman ya atau cerita-cerita ya? Cerita ya. Mungkin ada satu cerita yang sangat bagi saya itu ibaratkan bikin saya merinding ceritanya. Pada waktu itu tuh, pada waktu saya sekolah sebetulnya, Pak Nopal, guru saya itu bercerita tentang beliau ke Tanah Suci dan berada di Raudhah. Ketika beliau masuk ke Raudhah dan ketika sholat, beliau itu dalam kondisi yang sangat merindukan Nabi Muhammad SAW. Dan seketika ketika sujud atau ketika at-tahiyat akhir kalau nggak salah ya, saya lupa gitu kan ceritanya karena udah beberapa tahun yang lalu, guru saya ini mencium aroma yang sangat wangi sekali, yang ibaratkan guru saya itu feeling ini adalah aromanya atau parfumnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, merinding ya sekali teman-teman. Wah ini benar itu nggak main, itu cerita langsung dari guru saya ya, dari guru saya. Mungkin kalau misalkan guru saya lihat videonya beliau akan ingat gitu kan. Mungkin itu ya, itu paling cerita yang paling bikin saya merinding ataupun berkesan sekali gitu di Raudhah ini. Itu paling Masya Allah ya. Mungkin itu tadi sedikit kita sudah bercerita mengenai Raudhah bersama Kang Prido. Mungkin cukup sampai di sini ya Kang Prido. Mungkin ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan atau pesan, atau sudah cukup? Mungkin kata-kata terakhirnya karena tadi saya membahas tentang 6 tihang ya. Nah 6 tihang ini sampai sekarang itu masih berada pada titik-titiknya. Itu sangat terawat sekali gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa panjang umur. Amin. Dan dikasih rezeki ataupun diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke sana, itu kita masih bisa menyaksikan tiang-tiang itu gitu. Tiang yang dimana menjadi saksi bahwa tiang itu pun menjadi bagian dari cerita ataupun kisah Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu aja sih terakhir ya. saya, mungkin cukup sekian, Masya Allah sekali penjelasan dari Kang Prido. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya mungkin bagi para sahabat kurnia semuanya. Amin. Mudah-mudahan ya itu tadi para sahabat kurnia ataupun jemaah semuanya yang belum berangkat, mudah-mudahan Allah panggil. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh ya, mungkin kalau misalkan ada sedikit keliru cerita ataupun kesalahan dari nama ataupun tempat ataupun waktu ataupun kejadiannya, bisa di komentar aja ya, karena kita di sini belajar, kita sharing juga bagaimana kisah-kisah untuk kisah Muhammad SAW ini. Mungkin itu aja sih Pak Nopal ya. Mungkin kita cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Kita kembali lagi di next episode bersama Kurnia Men.